Di negeri yang dibangun atas harapan dan konstitusi, keadilan seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Namun, apa jadinya ketika kekuasaan justru diperdagangkan? Ketika amanah berubah menjadi transaksi dan hukum dipermainkan oleh mereka yang seharusnya menjaganya. Korupsi bukan sekedar kejahatan biasa. Korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang secara sistematis merampas hak publik, melemahkan sendi-sendi demokrasi, dan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap negara. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah ruang kelas yang tak pernah dibangun, fasilitas kesehatan yang tak pernah layak, keadilan sosial yang hanya tertulis di atas kertas. Secara yuridis, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Bagaimana hukum Indonesia mengaturnya? Dan mengapa korupsi disebut sebagai musuh bersama bangsa? Dalam video ini, kita akan mengupas tindak pidana korupsi dari perspektif hukum dan realitas sosial, agar kita tidak hanya tahu, tetapi juga sadar bahwa melawan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Jeremy Pope, seorang pakar anti korupsi internasional, mendefinisikan korupsi sebagai the abuse of entrusted power for private gain. Definisi ini menegaskan bahwa inti korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Kekuasaan yang sejatinya diberikan untuk melayani kepentingan publik justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks negara hukum, tindakan tersebut mencederai legitimasi kekuasaan dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk memahami tindak pidana korupsi secara utuh, kita tidak cukup melihatnya sebagai sekedar perbuatan mengambil uang negara. Korupsi adalah fenomena hukum dan sosial yang kompleks karena ia melibatkan relasi kekuasaan, kepercayaan publik, dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian tindak pidana korupsi secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa korupsi menyangkut setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi tidak ditempatkan sebagai kejahatan biasa. Dalam doktrin hukum pidana modern, korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Penyebutan ini bukan tanpa alasan. Pertama, korupsi umumnya dilakukan secara sistematis, terencana, dan melibatkan jaringan kekuasaan. Kedua, pelakunya seringkali adalah mereka yang memiliki jabatan, kewenangan, dan akses terhadap sumber daya negara. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan bersifat luas dan jangka panjang. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan hukum dan demokrasi. Romliat Masasmita, pakar hukum pidana Indonesia, menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan struktural yang melekat pada sistem kekuasaan dan sulit diberantas dengan pendekatan hukum biasa. Oleh karena itu, negara merespon kejahatan ini dengan langkah-langkah luar biasa seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian pengaturan pembalikan beban pembuktian secara terbatas, dan penerapan pidana berat dan pidana tambahan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa negara memandang korupsi sebagai ancaman serius terhadap eksistensi negara hukum. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi. Pertama,
Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri dan merugikan keuangan negara dapat dipidana tanpa harus dibuktikan adanya jabatan tertentu. Kedua, penyalahgunaan wewenang karena jabatan yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Tipikor. Pasal ini secara khusus menyasar pejabat publik yang menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Ketiga, suap menyuap, baik kepada pejabat administrasi maupun aparat penegak hukum, termasuk hakim. Suap dipandang sebagai kejahatan yang merusak independensi dan objektivitas lembaga negara. Keempat, gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pejabat. Sudarto sebagai guru besar hukum pidana menegaskan bahwa dalam kejahatan jabatan, penyalahgunaan kewenangan itu sendiri telah mencerminkan kesalahan hukum, meskipun pelaku berdalih bertindak demi kepentingan tertentu. Artinya, dalih kepentingan umum tidak dapat digunakan untuk membenarkan perbuatan koruptif. Korupsi bukan kejahatan tanpa korban. Korban korupsi adalah masyarakat luas. Setiap praktik korupsi berdampak langsung pada kualitas layanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat. Anggaran pendidikan yang dikorupsi berarti hilangnya akses pendidikan yang layak. Anggaran kesehatan yang diselewengkan berarti terabaikannya hak dasar masyarakat. Secara konstitusional, korupsi bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, serta bertentangan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, menyatakan bahwa korupsi meningkatkan ketimpangan sosial dan memperlemah kapasitas negara dalam melindungi rakyatnya. Dengan demikian, korupsi bukan hanya persoalan pidana tetapi juga persoalan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pemberantasan korupsi tidak dapat diserahkan semata-mata kepada aparat penegak hukum. Ia membutuhkan sistem hukum yang kuat, aparatur yang berintegritas, serta masyarakat yang berani bersikap kritis. Hukum harus ditegakkan tidak hanya secara formal, tetapi juga substantif. Sacipto Raharjo mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan. Dalam negara hukum, keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan dan hukum tidak boleh kehilangan nuraninya. Melawan korupsi berarti menolak ketidakadilan. Menolak korupsi berarti menjaga masa depan, dan melawan korupsi berarti memastikan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan untuk segelintir kepentingan. Karena pada akhirnya korupsi bukan tentang siapa yang bersalah, tetapi tentang siapa yang berani peduli.